Oke. Kenapa dibilang error ya? Elemen yang ada define dari apa-apa. Oke, jadi ceritanya kan begini. Pertama modenya dibikin list, berarti kan tampilannya yang ini. Ya, Pak. Ya. Tampilannya kan yang ini, yang list. Tampilannya dia bikin table. Terus pada saat dia bikin table, nah, dia panggil metode yang ini, get all company. Pada saat panggil get all company, this loading true. This loading itu apa tahu nggak? Loading screen-nya Itu bukan? untuk memunculkan yang ini nih. Jadi sebenarnya semuanya tuh manual, cuma manualnya diatur sendiri. Nah, loading yang ini. Oh ya. Jadi kalau true dia itu akan begini, just. Tapi kalau udah false dia akan balik. Nah, gitu. Ngerti? Ya. Jadi makanya pada saat panggil get all company, lihat loadingnya true, berarti kan muter-muter. Pada saat muter-muter, kita ngambil data ke belakang. Ini ngambil data. Ya kan? Ambil data, ya. Ambil data ke belakang. Ini panggil API-nya. Dan setelah itu, ya kan? Dan kan setelah itu. Ya. Setelah itu responnya, respon kan berarti balikan dari server. Ya kan? Balikan dari servernya adalah ini nih. Kasih lihat balikan dari server. Nih, respon. Respon adalah balikan dari servernya. Kalau salah lihat ya, ini yang read. Lihat, balikan dari servernya adalah seperti ini, lihat. Nah, dia gedein. Ditarik main dulu. Nah, itu ya. Ini bukan. Nah, bukan yang ini, salah. Ya itu tuh. Nah, sip. Bener main dulu, Pak. Terus. Op, ya op. Oke. Nah, lihat. Ini balikan dari servernya tuh begini, lihat. Data, dalam data ada di dalam data ada objek datanya. Ya, ini datanya. Ya, ini kan dari database ya. Ya, Bro. Iya. Nah, ini kan ceritanya ini yang macam-macam. Ini ada link segala macam, ini nggak penting lah. Gitu. Jadi kan di sini kita perintahkan untuk ambil respon.data karena itu respon.data. Respon.data. Berarti kita cuma ambil yang di dalam sini, di dalam data. Oke. Di dalam data ada ID, ada kode, ada nama, ada is active. Oke. Nah, bikin satu lagi. Tambah. Ini. Tambah. Kalau ini ganti yes. Oh, nggak bisa ya. Ya terserah, yes, tulis.
Nggak bisa. Satu berarti. Itu kayaknya ini datanya emang boolean. Oh, Komit. Lihat ya, kalau dua. Kita lihat kalau dua. Refresh. Ini kalau enter ya kena enter. Kita lihat ya. Read. Lihat. Respon.data. Datanya jadi dua. 0, 1. ya, Ya, ngerti ya? ya. Berarti dia itu kayak array. Ngerti array ya, Pora? Himpunan. Himpunan. Array himpunan sih Indonesia ya. Aku kurang ngerti sih. Iya. Ya pokoknya kayak array lah ya. Array 0, array 0, array 1. Nah, di dalam array ada ID code name aktif, Ya. ID code name aktif ya. Di dalam 0 ada ID 1 gitu ya, oh ya. Ya, betul. Di dalam 0 ada ID 1. Di dalam 1 ada ID. Ada data dan lain sebagainya ya. Supaya nih, di ID dalam data 0 ada ID 1. Di dalam ID 1 data 1 ada kode nama is active. gas. Hah? Salah toh? Nih, rumok nama nih kayak rumok nama nih. Ya. Di dalam data 0 Ya. ada ID 1. Di dalam data 1 ada ID. Di dalam data 1 ada ID 2. Kalau di dalam data ada berapa data? Ada 2. Nah, kalau di dalam di ID 1 ada di data nomor ID 1 ID ada di data 1. nomor 0. Oke, pinter. Oke, coba sekali lagi, Bok. Wiki ini apa? Siapa tahu cuma nebak-nebak tok bener. Oke, coba ya kita ulang lagi ya. Ya. Di data ada berapa data? Ayo. Ada 2. Di dalam data ada berapa ID? Ada 2. Ada 2. Oke. Di data ke-1 ada kode 2. dasu. Di data 1 Di data 1 ada kode. ada kode. Oh, di data 1 ada kode 333. Oke, sip. Bagus. Di luar data ada salah bisa. Ya wis. Oke, sip. Berarti udah mengerti. Kecilin lagi. Kecilin. Kecilin lagi. Seperti turun sedikit. Hop. Kebanyakan. Naik dikit. Hop. Ya, sip. Wis. Oke. Oke ya, udah mengerti ya. Di 1 sama nggak keluar itu nih ya? Kalau 1. Apa? Tadi kan di database kan udah yang kedua nih. Yang ini kan udah ditulis 1. Yang mana yang 333 kan udah ditulis 1. Tapi di sini tetap nggak ada emang. Maksudnya? Yang di database kan ini kan udah ditulis 1. Oh, yang is aktif. Iya. Tapi di sini nggak ada. Coba lihat di datanya ada nggak?
Di responnya ada nggak? Responnya ada satu. Berarti intinya kan datanya sudah dikirim ke depan, ya Bob? Datanya sudah dikirim ke depan nih satu, cuma masalahnya belum dikeluarkan sama dirimu. Gitu. Nah, makanya inilah kita kembali ke sini ya. Makanya kan dia jalannya yang table. Oke. Nah. Oke. Ini cara bacanya, oke? Ini kan apa company list data ya? Agak salah sebenarnya. Tapi kenapa jalan? Bingung. Nih, oke. Berarti kan sebenarnya data ini sudah disimpan ke company list. Ya. Ya. Berarti company list isinya ada berapa data? Ayo. Kalau ikut nyimak. Ya. Ini mantan pinter tapi kadang-kadang ini semplek ke si Tanto. Di dalam company list ada 2 data. Di dalam company list ada 2 data. Di dalam company list sama di dalam respon data sama apa enggak? Datanya. Beda ya. Kenapa beda? Kenapa beda? Nah, kan mulai semplek mana ini? Sama. Company list adalah respon data itu, Bro. Sama dengan respon data itu berarti artinya ngisi company list dengan respon data dari respon data, dari respon. Wah, wisana pawange ya wisana pawange tidak seru lagi. Oke. Makanya nih sebenarnya company list ini oke. Ini bedanya ini buat ilmu aja, ilmu pengetahuan, oke. Kalau kurung kurawal ini berarti objek. Oh ya. Kalau objek itu cuma satu objek, Dok. Tapi kalau ini array, ini bisa isi banyak. Oh, pembedaannya di situ ya. Ya, ini himpunan. Oke? Ya. Oh, oke, siap. Berarti udah ya. Berarti kan tadi data isinya 2, ya, Bob? Ditaruh di company list. Ya, Bob. Berarti datanya, kalau data isinya berapa? Berapa data? 2. Company list jadi isinya berapa data? 2. Company list data kedua ID-nya berapa? 1. ID-nya apa? Company list data ke-1 ID-nya berapa? 0. ID-nya 1. Dasmu. 1. Salah kabeh lah. Data ke-1 kan? Ulang ya. Ulang. Kan ini ngambil, ya kan? Ngambil data. Ambil data, just. Maka hasilnya, ya kan, nih hasilnya nih, respon. Oke, nih responnya nih, respon. Di dalam respon ada data, ya kan? Oke. Yo. Data ke-1 ID-nya berapa? ID-nya 1. Dasmu, ini bener kok sih dari 0. 0. Geplak kowe. Ulang. Data ke-1 ID-nya berapa? 2. Data ke-0 ID-nya 1. 1 apa 1? 1. Nah. Ini lagi debak ya. Ya, ini debak pakai otak sih, debak pakai otak. Datanya dimasukkan ke company list. Oke. Nah, sekarang berarti di company list data ke-1 isinya apa? ID-nya berapa? Data ke-1 ID-nya 2.
ke 1 ya salah. Kailah. Data ke 1. Bener ya? ID-nya 2. Oh ya betul. Sip. Data ke 0 ID-nya 1. 1. Sip. Oke, siap. Masuk sini kan. Makanya kan dia masuk company list. Oke. Nah, aku ngerti kayak kesalahannya di mana. Jadi pada saat di sini, ini maksudnya V4 ini maksudnya adalah for. For gimana menjelaskannya Bapak Hugo? Looping. Oh berarti dia ngisi HTML-nya dari looping oh? Ya, jadi ini dari looping. Jadi ibaratnya ini tuh meloop. Jadi tapi ini agak salah sih Miki. Jadi benar di sini. Jadi begini. Jadi ini bacanya begini. Untuk setiap data di dalam company list, oke? Ya. Untuk setiap data atau sebenarnya ngomongnya objek ya. Untuk setiap objek di dalam company list itu ada C. Kita kasih nama C. Setiap data berarti satu-satu. Setiap data ini satu-satu kan ini data. Ini kan ada objek. Oh sorry yo. C-nya itu maksudnya apa ya? Apa kalau di? Itu cuma nama dok. Aku kan kasih ini kan namanya nggak ada. Ini objek kan. Iya. Nah jadi kasih nama C. Kalau mau kasih nama yang lain juga boleh. Oh biasanya kan I gitu ya ya. Ya boleh I boleh. Kalau CIDS atau ID-nya? Dulu, sabar. Oh, iya. Harus ini tenang, harus ngegas, oke? Oh iya. Sorry, oh. Penasaran. Jadi di dalam company list datanya ada 2, ya kan? Kita aliaskan, jadi alias misal gitu. Kita kasih nama C. Gitu. Namanya C untuk setiap data itu tadi. Nah, CIDX ini apa? Ini sebenarnya indeksnya. Indeksnya berarti urutannya. Oke. Iya, Bora? Ya. Indeks urutannya berarti. Jadi, cara bacanya adalah untuk setiap, for kan untuk setiap data di dalam company list, kita tampung ke dalam C namanya. Indeksnya kita tampung ke dalam C indeks. Gitu. Oke, wis, ngerti? Ya. Itu serius pengen tanya lagi yo. Itu kayak variabel gitu bukan sih yo di dalam sini yo? Iya, tapi kan ini dipersingkat lah. Oke. Dipersingkat kan biasanya harus integer integer C sama dengan Negenwalk. Iya. Ini dipersingkat. Ini pokoknya dipersingkat jadi cuma gini dok. Makanya cara bacanya adalah for kan untuk setiap data di dalam company list, kita aliaskan setiap datanya satu persatu, kita kasih nama C. Dan indeksnya kita kasih nama C indeks. Kalau namanya mau diganti ya boleh, terserah. Oke. Nah, pada saat dia ngeloop, berarti dia akan ngeloop per ini. Makanya TR, satu TR. TR itu satu row. Satu row. Oke. Nah, setelah itu berarti C kan berarti tiap data. C itu tiap data ini 0, 1. CIDX itu 0. CIDX itu 1. Ngerti? Ngerti apa ora? Halo. Aku paham, aku tentu paham ora to. Tanto paham ora? Mandan bingung oh. Oke, ya wis ora masalah. Nah, di dalam C, berarti kan ini si C nih sekarang. Ini kan si C nih. Di dalam C kan ada ID, kode, nama, is aktif. Makanya dia bisa keluar di sini. Kode, nama, nah, status nggak ada. Nggak ada status. Kalau is aktif baru keluar nih. Is aktif. Oke. Kalau mau tahu IDX-nya bisa dikeluarkan juga. Biar ngerti. Nah, caranya begini. C IDX. Oke. Ayo di itu dulu. npm run. Oke. npm run dev.
Ntar sama ini tak benerin. Yang statusnya ini. Kan ini kan dulu tadi itu, ntar tak ajarin mana gitu. Oh, oke. Ayo, run dulu. Ya. Loh, kok nggak keluar? Kayaknya gara-gara yang itu deh, oh, yang statusnya itu. Saya is 0. Ini 0. Ini apa namanya dalam Google Chrome? Iya. Nah, ini iya. Kayaknya gara-gara yang is aktifnya bukan sih ya, oh. Enggak, bukan. Is aktifnya benar bro, is underscore active. Iya, cuman kan di sininya di QE-nya sama di JS tak tulisnya status. QE-nya ini ya aktif, benar. Dibilangnya Tapi C-nya ininya nih, doang. oh, bentar. Mana? Nah, nih. Burung lebungnya sama sekali lah, belum masuk sini sama sekali. Lihat, ini apa ini? Ini modenya apa? Ini modenya bukan list. Oh, selain di situ ya. Iya, ini nggak pernah dipanggil sama sekali, ini belum. Orang masih di sini kok. Company list. Oh, aku ngerti. Aku ngerti. Coba lihat user.fu. User.fu. Buka user. Turun dikit. Turun. Oh. Bener ya user list data ya. Kok aku jadi pusing. Coba turun. Oke lah, aku ntar terpikir lagi. Mandan aneh, tapi ya sudah lah. Ini Bukan gara-gara data. kamu itu. Padahal sini udah respon data ya. Aku mau. Oh, oke, aku ngerti. Ya udahlah, sip. Ya, randef.
Lihat. Ini IDX nih. C IDX 01. Dia itu indeksnya. Ini tuh datanya. Ini efektif. Ini 0 satunya. Wis ngerti? Ya. Nah, sekarang kita tes. Tanto kita tes. Oke? Tanto siap ora dites? Ya. Sekarang anggap di company list ada 3 data ya. Di dalam company list ada 3 data. CIDX-nya isinya apa aja coba? CIDX-nya datanya. CIDX kok. Oh, yang 01 itu ya. Isinya apa baik? Kalau ada 3 data, isinya apa baik di dalam? 012. 012. Ya, oke, siap. Oke. Ya udah. Udah ini selesai. Berarti tinggal diisi aja nih kolomnya mau diisi apa, yang lain-lain juga dibenerin aja sekalian. Ini udah cara insertnya itu bisa. Misalkan yang bikin loading ini. baru apa? Nah ini misalkan ini datanya kan belum keluar. Apa karena kosong? Coba diisi. Kosong. Ya kita diisi. Company ID-nya berarti 1 ya. Oke. Company ID itu nama company-nya. Oh, boleh Google tolong geplaknya si Tanto. Bener kan? Apa? Company ID, company namanya. Omai di situ kayaknya. Salah. Omai di situ. Kenapa? Omai di situ si Tanto di Omai di situ. Aja. Kayak gitu. Jadi ya toh, company ID ini adalah ngambil dari sini toh. Nah, ID dari sini. Ini tidak bisa kamu asal isi namanya karena nanti ini kita istilahnya ada primary key. Primary key itu ini nih dari companies. Nah, di bawahnya companies kan ada brands. Nah, di dalam sebuah perusahaan ada cabang kan. Nama perusahaan itu bukan ngambil dari namanya, tapi ngambil dari ID-nya. Nah, kebetulan ini ada alat bantu nih ya, jadi kita bisa lihat yang ada pilihan apa aja gitu loh. Penting isinya gini. 1 itu artinya adalah gaga. Kalau kita pilih 2, itu artinya adalah dada kayak gitu. Betul gitu ya, Oh? Ya. Oke. Oh, aku kira company ID itu company namanya. Nah, aku biasa isinya gini, eksperimen PT ABC yang paling gampang ingat ya biasanya itu PT FYZ. Nah, 01 pusat. Oke, lanjut ini sorry Oke, lanjut. Save dulu. Saya lihat coba apa gitu. Kita refresh. Wah, error. Oh, enggak.
Tidak. Baru ngerti rasa garam gue rasa BW, tapi gue tidak masak rasa juga. Lihat nih, objeknya keluar nih. Ada 1, company ID 2, pusat deh muncul. Oke, berarti apa ini artinya, Tanto? Datanya dari belakang sudah sampai ke Data data apa nih? Oh? Kalau lihat ke sini berarti datanya dari belakang, dari database sudah sampai ke Dari Dari database database udah ditarik kemana itu? maksudnya? Ditarik ke namanya berarti jelasin ini ya API apa variabel variabel sementara ya udah API atau apa sih ya? ini tuh API, API, APE. Nih, Itu API. datanya kan dari ngambil dari belakang nih, jos ke depan, jos keluarnya ini. Yes. Di Tanto masih belum pintar. Ini diganti dulu biar bagus. Ditarik ke macam apa sesuatu itu tapi gitu ya. Baru nanti ditampilkan di layar. Branch. Yang pakai get, pakai paginya. Pokoknya kalau warnanya hijau berarti sudah aman. Kalau warnanya merah artinya gagal. Oh. Contoh ya, misalkan warnanya merah nih. Contoh aja. Biar tahu kayak apa kalau merah. Kita ganti saja namanya. Ini bisa tuh web pusat. Pusat. Tuh merah. Sintak error ya. Ya. Pokoknya lihat ini merah, makanya saya pakai Firefox ya, jangan Chrome. Nih. Kalau merah berarti ada sesuatu yang salah. Oke. Oke. Nah, kalau begini berarti sudah diambil datanya. Tuh. Tembok, ini artinya apa, Tanto? Datanya dari belakang, dari database sudah sampai ke? Udah sampai ke apinya. Pur. Salah. Sudah sampai ke? Pur. Sudah sampai ke depan ini. Oh. Ya. 2 kali. Mau tanya itu apa? Proses mengambil datanya kan jenis sama aja ya, kayak misalnya dari database dimasukin ke semacam temporary table, nanti ditampilkan di sini di HTML gitu ya. Jadi gimana ya jelasinnya, agak beda sih. Ngerti kan bedanya API sama yang biasa? Iya, aku tahu. Kalau yang biasa itu dia akan begini modelnya nih ya. Contoh, kita kasih lihat contoh aja. Coba buka blade-nya branch.
Buka blade-nya branch. View berarti ya? Ya. Oke. Oke ya, ini contoh ya. Misalnya ini tanpa API. Ini begini. Contoh. Yang pertama itulah atau contoh ini dulu. S-test misalkan. Nah, terus dari branch controller buka branch controller. Ini misalnya ngambil data dari belakang ya. Ya, ya. Oke. Oke, langsung refresh di itu Firefox. Nah, dia kan bentuknya string. Oke. Oke. Berarti kalau oke. Nah, ini kan berarti tergantung bagaimana. Jadi aku harus manipulasinya di server. Jadi ini tuh harus dimanipulasinya di server datanya. Sedangkan kalau API dia itu modelnya JSON. Nih, kita kasih lihat. JSON itu kayak apa? Nih, JSON itu seperti ini. JSON format example. Nah, JSON itu begini. Namanya tuh key value. Key, ini value. Gitu. Kayak array biasa gitu kan ya, ya sebenarnya ya. Kayak array tapi dia key value. Ada key-nya, ada value-nya gitu. Iya, iya. Dia itu selalu key value gitu. Jadi kalau API selalu hasilnya begini. Jadi ibaratnya kayak data mentah tok gitu loh. Iya, iya, iya. Sedangkan kalau HTML yang standar, dia kan harus dikirim ke depan terus harus diformat segala macam kan. Iya. Biar bisa bagus gini loh. Nah, ini dibalik. Ini tuh formatnya udah ada. Jadi kita tinggal siapin datanya tok gitu. Selama datanya ada, maka formatnya akan mengikuti langsung. Gitu. Dibalik paradigmanya. Paradigmanya kalau HTML kita harus datanya munculin ke depan terus diformat biar bisa jadi bagus begini. Kalau itu enggak, kalau JSON enggak. Kalau JSON justru kita siapin formatnya dulu. Makanya kita bikin layoutnya dulu nih. Layoutnya bikin. Setelah layoutnya jadi, asalkan datanya masuk, dia akan langsung kayak nimpali gitu loh. Langsung ditempel gitu. Kira-kira begitulah. Oke, I see. Nah, makanya kalau JSON kan ini bisa dipakai di mana-mana. Karena datanya akan selalu sama, begini terus gitu. Iya. Ya, Bok. Datanya cukup satu model data begini, JSON. Nanti tinggal template-nya, ini kita ngomong template ya, tinggal ngomong template-nya mau bagaimana kan terserah. Iya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, makanya pada saat jadi oke ya, ini buang dulu nih. Oke. Oh, asal commit saja. Buang. Makanya kita nggak pernah pakai yang begini lagi, kompak-kompakan nih. Oke. Sudah jadi tidak. pada baik ya. Jadi pada baik karena di sini sebenarnya bisa
ini bisa kirim HTML misalnya contoh ya, ini bikin TD, bikin tabel bisa, Iya, iya, bisa. Oh, sorry, maksudnya Bisa. pada baik karo Vibi kayak gue alur kerjanya mau kayak gue tok ya. Iya, kira-kira hampir sama. Ya. Cuma ini ada agak lebih gimana kan ada baru lah aku baru lihat Nah, gitu. betul. Ya kan? Nah, terus ya itu buang. Wah, kayaknya kalau di karbit aku bisa gemblung ya. Iya, iya. Pasti jamin gemblung. Jamin. Ya, 4 tahun lah aku beda mudeng kok. Lah, oh, Nah, kantong nguyu oh. ya. Frustasi Intinya kayaknya. intinya sih begitu tok lah. Sebenarnya orang terlalu beda sama Vibi benar ya. Maksudnya cuma bedanya kalau Vibi kan ibaratnya kok bikin layoutnya kan dari form kan, Iya, iya, terus diisi datanya kan. iya. Nek Nah ini kalau terpisah ini semua. terpisah semua, jadi layoutnya sendiri, datanya sendiri. Nah tapi si layout itu sudah bisa otomatis. Jadi selama datanya benar, kita langsung dimasukin datanya terus diformat seindah mungkin gitu loh. Ya, ya, ya. Paham, Tanpa paham, kita paham, harus paham. pusing. Ibaratnya kita nggak harus pusing gimana cara bikin ininya, bikin template-nya gitu loh. Ya, Template-nya kan ya. udah jadi ibaratnya. Gitu. Ini bisa beda lagi nih. Sebenarnya cuma masalah keamanan toh nggak sih, Yo? Masalah keamanan enggak ya, salah satunya kan kalau begini kan ibaratnya misalkan bosen pakai template ini mau diganti kan Oh, gampang ya, ya, gitu. ya, ya, Atau ya. misalkan mau ganti ke mobile. Kalau mobile kan beda lagi, nggak pakai template HTML, pakai template-nya template lain. Nah, kan bisa gitu langsung diganti. Tinggal narik Karena apinya apa? toh kayak gitu ya. Iya, karena datanya itu selalu sama. Ini tuh nggak pernah berubah ini. Ya. Selama datanya kiriman dari belakangnya tetap sama, dia akan sama. Gitu. Kayak siap, Oh, oh. kalau mau lihat contoh yang HTML murni itu yang ini, yang ini nih. Sing yang sebelah kiri ini HTML murni nih. Jadi ini tuh hybrid sebenarnya. Jadi ada HTML murninya, tapi ada itunya juga yang template-nya. Mana sih layout ya? Layout. Sidebar X ya. Sidebar nih. Nih Oh, kalau HTML kan begini, dia pakai oh. begini. Include, role, terus datanya harus diambil dulu nih di atas nih contoh. Ini sih turun. Nih datanya harus diambil dulu, is null. Datanya kalau di authenticated, ambil usernya, ambil profilnya, terus ambil path image-nya gitu. Ini buat ininya. Terus ini kalau buat bikin routingnya, URL-nya. Jadi ini semua diproses di server. Jadi setelah diproses di server baru dikirim ke depan. Itu bedanya kok. Oke. Kalau ini tuh diproses di server jadi HTML, dikirim ke depan. Kalau ini HTML-nya udah jadi, tinggal ibaratnya diinjek, datanya diinjek, dikirim dari belakang. Nah, terus ntar yang proses browsernya, ini browsernya yang proses gitu. Jadi bedanya tuh di processing-nya aja. Kalau yang ini prosesnya di server, jadi kirim ke depan. Kalau ini Prosesnya di browser. Loopingnya berarti di browser ya? Apa? Loopingnya di browser. Iya, loopingnya di browser. Oh. Jadi ini browsernya jadi kita bebannya itu nggak di server, tapi bebannya di browser. Ya. Jadi yang berat itu komputer si klien. Pelanggan. Ya, komputer Ya. pelanggan. Wah. Server itu benar-benar ngirim data tok ini, data gitu. Berarti secara umum penggunaan resource-nya nggak terlalu berat ya nanti ya? Server, makanya aku bilang ntar di buntut-buntutnya server itu harusnya nggak berat, karena tugasnya server cuma apa? Dapat input, dia akan kirim output. Outputnya begini, data mentah.
data mentah tok gitu. Iya, iya. Nah, ntar semuanya diproses di Browser. browser gitu. Tapi nanti bisa namanya di scalable. Jadi bisa di scale. Scale itu artinya misalkan kayak ini kan text scale. Jadi ada beberapa yang masih dikerjain di server. Kayak ini tuh masih dikerjain di server. Ini bikin page yang sebelah kiri ini masih di server. Bikin yang di sini itu masih di server. Jadi yang di browser cuma ini tok. Yang penting tok gitu. Yang kira-kira akan memuat data suatu saat besar gitu ya. Iya, Ya. tak bikin di klien. Jadi biar kalau emang lemot itu gara-gara komputer kliennya gitu. Ganti aja tambah bikin lebih baru harusnya lebih cepat gitu. Seperti apa, Pak? Ya, paham. Gitu. Makanya lihat nih, ini tuh segalanya tuh otomatis cepet banget tuh. Ya kan? Ya. Cepet banget ya kan? Cas langsung jalan tuh. Cas langsung jalan. Gitu. Ya kan? Ya. Nah, yang ini kenapa agak lambat lihat? Karena dia loading dulu. Lihat loading ya. Tuh loading. Ini lebih lambat ya. Tuh loading. Tuh dia loading dulu. Karena dia itu loading ke server dulu. Gitu. Jadi diprosesnya di server baru dikirim ke depan. Kalau ini prosesnya di lokal. Jadi dia cepat tuh. Cas. Balik. Cas. Gitu. Berarti yang membedakan tuh di situ. Oke. Udah ya berarti ya tinggal tadi kan udah yang read ya, tinggal yang insert berarti ya. Ya, insert. Oh iya, sama sebelumnya termasuk ini nggak sih kayak misalkan gini ya, untuk desain mau sekalian apa nanti jadi maksudnya kayak gini kan biasanya ada kayak status kalau 1 berarti centang, kalau 0 berarti strip kayak gitu. Iya, boleh. Itu termasuk di sini atau nanti Itu termasuk ya boleh. Kayaknya aku kanggo tulisan loh. Coba lihat. Kayaknya user juga ada. Oh, Aku mau tulisan aktif. Tapi ya. terserah mau centang ya tinggal centang. Oh ya. Aku ngetut sing wis ana bae. Lihat nih kayak ini nih. Bikin image ya. Ini karena ini di klien makanya dia cepat. Coba ya ada foto nggak sih? Pictures. Foto coba pictures. Nah, ini sampel. Tuh, langsung berubah. Oh, itu data gambar yang diupload itu dikompres atau dibiarkan apa adanya atau ada kriteria tertentu? Sekarang tetap biarin aja apa adanya. Tapi ntar tinggal kalau mau tinggal dikompres apa segala macam bisa. Tapi ada alat bantunya gitu ya. Jadi berapa lah gitu, nggak banyak selalu banyak kalau misalkan pelanggan ngisi gambarnya gitu. Oh, aku begini nih, status aktif inaktif. Oh, oke. 1 berarti aktif, 0 berarti inaktif gitu ya. Karena begini kok, kalau statusnya begini, ini tuh kita bisa bikin yang lain. Misalkan kita bikin status pending, kalau misalkan pending approval, kalau mau pakai approval loh nanti loh. Iya. Kalau cuma is aktif kan cuma satu dok, yes or no. Kalau begini kan bisa macam-macam. Oh, ya kan? Iya. Lebih aman untuk kedepannya kalau mau ditambahin gitu loh. Oke, iya. Ini lihat, ini kan cepet banget. Ini prosesnya semua cepet banget lihat. Nah, tuh kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau Boni ini tuh di klien tok, nggak ada di server. Yang ini yang di server nih, yang sebelah sini di server. Makanya yang ini nggak berubah lihat. Ini kan berubah, ini nggak berubah. Karena ini tuh di server. Oke. Gitu. Soalnya teman nguyu apa ngising sih?
Ya. Oh, wis. Oke. Kayak yang ini nih, ini full di server. Nah, yang ini tuh full di server. Jadi bisa 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 tergantung mau di server atau mau di apa di klien bisa gitu. Kayak yang ini tak bikin di klien, ini di klien. Lihat datanya nggak muncul kan? Tapi nanti lama-lama muncul. Cerut tuh. Kenapa tahu nggak? Karena pada saat ngerender ini buat ngasih contoh aja sih, makanya tak bikin begini. Jadi pada saat begini, itu bikin text box-nya ini segala macam, itu di server. Terus dikirim ke depan. Nah, setelah dikirim ke depan, baru diambil datanya pakai si Vue itu. Kalau lihat. Wah, sing gue aku orang mudeng kok. Tapi Ini orang nih, apa lah. ya ngerti ya, ngerti. Biar mudeng begini. Ini lebih gampang kalau melihatnya di sini. Nah, oke, sabar ya. Nih contoh ya. Ini tuh lagi dibikin di belakang. Nah, ini tuh selesai kan bikin, tapi read-nya belum selesai, lihat nih. Yang read-nya baru selesai 200, baru datanya keisi. Jadi text box-nya ini, segala text box-nya ini dibikin di server, ya kan? Terus dikirim ke depan. Di render, dibikin, di render ditampilkan lah. Tapi kan datanya belum terambil, datanya terambil terakhir. Datanya setelah terambil baru di-push ke ini ke textbooknya, baru keisi ya, baru dia keisi, makanya dia telat gitu. Coba ya lihat lagi nih, ulang ya. Nih profilnya udah jadi, tapi ini belum nih, read-nya belum jadi. Lihat 200-nya belum keluar. Nah, setelah 200-nya selesai baru datanya masuk. Iya. Karena dia itu rendernya di belakang. Rendernya tuh di sini nih. Dia ngerender di sini. Nah, ini cuma buat ini dok, apa? Proof of concept. Ya. Cuma untuk membuktikan cara kerjanya tuh bagaimana. Itu begini gitu. Jadi sebenarnya yang lain-lain sama, cuma tutup pakai loading biar nggak kelihatan gitu. Iya, itu baru ya. Jadi loadingnya itu sebenarnya itu sebenarnya buat lomboan tok. Jadi biar loadingnya itu, jadi rendernya selesai dulu, datanya udah diisi semua, baru ditampilkan. Iya. Gitu. Wis diklik apa belum sih? Klik. Wis. Ini orang betul. Iya. Klik. Wah, masalah gitu. Internetnya kayaknya ya. Internet apa database? Database-nya aman, oh. Refresh aja, coba refresh. Oke. Refresh. Oh, lagi loading. Gue temen loadingnya. Oh, mungkin kepencet berapa kali ya? Lagi mikir ya. Orang melaku. Loadingnya kesuanya, matiin aja, close aja. Akhirnya kepencet kebanyakan kali. Wah. Oh, apa? Bentar. Beres kok.
Oh, belum di run ya? Udah. Jalan-jalan Coba apa enter lagi. gimana? To meet the ducks went out one day. Oh, what the fish and far away. Mata dashe. Oke, kenapa? Apa tak stop di sini ya? Anune ya. Ya, boleh. Ya, boleh, boleh. Loh, iki belum. Oh, mungkin biasa itu server itu soalnya kan server lokal. Server asal jadi mandan itu. Kadang suka nge-lag gitu. Aku juga kok sering kok. Oke. Oh, Itu kan bukan server beneran. apakah mungkin ini enggak lokal? Oh, ini di tempat aku kok. Di cloud. Enggak, ini lokal. Servernya loh, server Oh, web servernya. iya, web servernya. Web Oke. servernya tuh lokal. Terus web servernya emang cuma asal buat ngetes stok. Jadi Bercanda lah kadang ya. suka nge-lag begitu. Ya, Iya. biasa lah. Tergantung prosesornya komputernya juga ya. Iya. Dan itu tuh itu kan bukan server yang server gitu loh. Sebenarnya Iya. itu server asal cuma mau ngetes stok. Aku juga sering kok nge-lag begitu. Oke, berarti dari di anutuk lah ya ngasih respon tok itu ya. Nah, berarti kan ini udah nih nampilin data udah. Sekalian lah ya. Wis Bok, tanto wis ini Bok. Oke, Udah. lanjut ya. Wis. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke ini aja. Kita jalanin yang company. Jadi urusan yang lain urusannya Tanto. Ya, ini udah muncul ya. Itu address kenapa belum muncul ya, tinggal diganti aja itu kayaknya perlu diganti. Mananya, Os? Nah, oke, ini buat latihan sekalian nih. Kenapa yang ini orang muncul, ge? Nah, kenapa yang ini muncul, kode 01 muncul, pusatnya muncul, addressnya nggak muncul? Ayo. Addressnya kan belum diisi apa ya? Jal dilihat, jangan asal ngomong. Iya, tadi belum diisi sih, oh addressnya. Coba diisi. Oh, tuh. Jamsud. Oh, Suprapto. Wih, canggih. Siti. Apa? Ngodisit. Ya aku yakin nih pasti Tanto kelalen ya. Tak geplak deh sejarah ini. Geplak nih. Oh enggak, oke. Kirain kelalen. Oke, siap, bagus. Lanjut. Kotak, ayo isi kotak. Kotanya biar diisi gimana? Sekalian kontak, sekalian remap, sekalian apa meningguis ya? Purwokerto. Oke. Kontak ABCD. Kontak go. Remap. Terus pasti titik 2. Yang aku biasanya lo ya. Titik 2. Oh, ada contekannya nih buri lah. Ada contekannya. Ya kalau sama tetap ya. Kalau Bapak itu cuma asal dok ya, asal Ya. ABCD orang apa lah. Ayo.
ABCD aja udah hajar. Primer ya Pak. Oke. Nah, oke wis. Sebenarnya nanya kan berarti kan ibu ya. Terus diri kan. Wah, mulai mana nih? Refresh. Jalan mana ya? Or, nang jero tok bisa rasio refresh yang nang jero tok kan ya? Bisa. Oh, belum bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Oke, mantap. Kenapa nama perusahaannya nggak keluar? Ayo. Karena belum di join ya, no? Coba. Karena belum dimasukin datanya bukan sih ya? Ke API. Coba lihat. Datanya di mana? Ayo. Gimana tuh? Datanya di mana? Ayo. Data yang branch. Data isinya apa? Jadi kamu bikin API-nya di mana itu? Di Vue-nya tuh ya? Branch. Ini Di sini kan ya, oh ya? mau lihat data API-nya di mana? Ayo coba lihat. Mau lihat. Kalau mau lihat data API-nya di mana? Tapi kamu belum tahu ya kata juga. Nah ini bukan siapa, di sini bukan. Coba. Coba di mana? Ayo. Ini yang ada respon-responnya. Oh, yang ada respon-responnya di mana? Ayo. Krungu ya? Hah? Krungu. Ya tunggu. Wah. Isi ya, mau ya? Ayo, nih. Krungu. Seingatku network. DS. Bukan. Konsol. Ada di sini. Aduh. Reload. Oh alah. Terus real. Ya. Oke, kalau mau tahu yang mana yang API, lihatnya ini. XHR. XHR itu selalu API. Oke, emut-emut ya, Tanto. Ya. Di network, cari yang XHR, diklik, ntar ada ini. Kalau header ini buat tahu apa yang dipanggil nih. Ini yang dipanggil. Ini yang dipanggil, nanti dicek di API. Bener apa ora. Ini hasilnya, respon. Tuh. Oke, nah sekarang kembali lagi. Data, nama perusahaan. Kenapa tidak muncul? Kenapa tidak muncul? Google. Anu, masukinnya sih di mana ya tadi ya? Bentar, oh. Nah. Tadi kalau kamu masukin sini, masukinnya dari mana ya tuh? Dari company. Dari, ini company. Ini kan anu work brand. Yo, masukin ke
ininya gimana? Ayo masukin ke sininya. Ayo. Grafikan. Ini kan Masukin ini kan ini. database. Ayo masukin ini gimana? Yang di sini loh. Di sini yang mana? Maksudnya? Jadi kan kalau ini kan kamu masukin data isinya itu ada di database kan. Nah, dari database kan ditarik ke web. Nah, cara nariknya gimana tuh? Lewat mana? Yang CIDX bukan sih? Ya, itu di mana? Di sini. Nah, berarti data komponen B oh satu komponen lah. Oh, ini dari mana itu? Ini mana apa? Nah, komponen X. Ini kan ada branch. Nah, branch data itu di mana tuh? Di controller apa ya? Controller mana? Oh, Ini ya? branch list. Iya, yang ini nih apa brand list? Brand listnya di mana ini? Kamu kan masukin ke brand list dulu kan? Di atasnya itu di mana? Sorry, ini kaitannya kemana? Cara nyari kaitannya gimana ya? Jelasin aku soal API itu. Yo, bagaimana? Ada ya get result update. Read nggak sih? Iya, read service Service. mari kita di service IMPL. beli ID bukan Bukan yang pakai kurung kurawal. Pakai kurung kurawal nggak sih ya? Oh ya? Kurung kurawal apaan? Oh, bukan ya berarti ya. dan aku bingung ya. Iya, ada nanti. Ngisi Kan ini dari mana ya? Nah, itu dari mana coba? Ayo. Tanto ini harus tahu nih Tanto. Ini bisa jelasnya kok di awal banget pertama. Itu. Ngeblank. Branch list. Itu Ingat-ingat. sama dengan company list. Kamu tahu pura? Company list dari mana? Ayo. Iya, itu dari mana komen itu? Oh, bentar aku bingung. Search banget. Bentar aku bingung. Oh, bukan. Nah, respon data. Respon data. Respon data. Datanya kan ini. Lihat sedikit. ID, nah company ID. Oke, Jadi suruh apa tadi? jadi ini tuh. Ini pertanyaannya adalah kenapa ini nggak tampil nama perusahaan? Nah, formnya ada nggak sih tadi? Gimana? Oh nih. Oke.
Ini harusnya company ID ya, oh. Ya, Bu, jajal kan. Harus berani mencoba. Kalau tidak berani mencoba, tidak tahu. Ya. Kalau tidak kotor, tidak belajar. Ya, Bro. Bapak, Ya, Ibu. setuju. Tuh, bagus. Iya, iya. Loading, itu lagi loading. Sabar. Oh iya. Sampai lambat. Jadi Gore. Jadi Itu oh, Tanto apa Hugo? Tanto. Alah, sing bener. Sumpah, sing aku nemu Tanto, sing nemu Tanto. Aku Sing nemu malah orang Tanto. lirik kalau masih beda jeneng. Oke, siap. Oke, lumayan. Nah, sekarang kita kasih ilmu lagi ya, ilmu tambahan. Ini kan sebenarnya 2 table, ya, Pak? Ya. Brand sama company kan 2 table, ya, Pak? Heeh. Maksudnya kan ini company ID. Ini kan company ID kan ID network. Alah, Oke. bodoh lo. Oke, wis ora Bapak. Ini kan cuma Ya. ID-nya toh. Gimana caranya biar kita bisa join ke company? Join ke company biar dapat namanya. Oke? Ya. Lihat, caranya gampang sekali. Asalkan oke. Asalkan itunya sudah benar, apa? Primary key for rankingnya harus benar, tinggal ditambahin begini. Wait. Coba nih. Oh, kayaknya sih belum benar loh. Kenapa? Belum benar. Itu apa? Relationship-nya belum benar kayaknya. Soalnya belum tak ajarin. Nih, jadi begini ya. Ini karena ini kan model itu kan sebenarnya table-nya. Nah, tapi kan kita belum bikin relationship-nya. Apa? Antara company sama brands itu relasinya apa? Belum dibuat. Nah, kita bikin relasinya dulu. Relasinya kan berarti company ini mungkin Hugo yang mesti jelasin Hugo lah ya. Oke. Relasinya kan company sama itu kan one to many, betul lah, Bro? Ya. Perusahaan banyak cabang, betul? Ya, betul. Saya juga sebenarnya nggak hafal, jadi pakai apa ya? Pakai user nih. Satu user, ini contoh ya. Ini kalau contoh one to one. Satu user punya satu profile. Nah, ini kalau satu user punya banyak setting. Berarti kan sama dengan itu company. Satu company punya banyak cabang. Ya, Pak? Hugo? Ya. Nah, jadi tinggal contek yang itu aja.
Satu company punya banyak company, branch. branches. Kok branch ya, bukan company ya? Satu company punya banyak cabang ya, Bora. Ya. Nah, sekarang berarti kalau pada saat saya panggil company, kalau saya mau ngambil cabangnya, lihat dulu. Kalau Ya, mau ya, lihat lihat dulu. Ya. Saya mau ambil cabangnya, berarti kan one to many, ya, Bok. Ya. Kalau one to many itu berarti gini. One company, cara bacanya begini. One company has many branch. Nah, oke. Di sini perlu ditambahin apa ya? Saya perlu ditambahin loh. Use branch. Tuh, kalau bahasa Inggrisnya begini. One company has many branch. Betul kan? Ya. Satu company punya banyak cabang. Gitu. Ini bacanya begitu. One company has many branches. Nah, tapi kalau kan relasinya dua arah. Jadi gini. One company has many branches. Berarti kalau branchesnya one branches has one company. Betul apa? Ya. Ya. Satu company punya banyak cabang. Ya. Berarti Tapi setiap satu cabang hanya punya satu perusahaan. Satu perusahaan. Pinter hukum. Nah, ini engkau jelasin maring sih itu, silakan gimana lah caranya, aku kurang lebih. Oke. Itu di copy yang satu neo yang has one. Di settingnya nih. S1. Oh, bukan. S1 itu kalau satu cabang, satu company punya satu cabang. Gitu. Oke. Oke, ini tuh cara bacanya begini. Berat kan tadi satu company punya banyak cabang. Nah, sekarang kita di cabang nih. Nah, setiap cabang, satu cabang punya satu company. Iya. Nah, Harus dikasih dua-duanya ya. Iya. Jadi kan timbal balik, bisa timbal balik. Jadi bisa cari dari company, bisa cari dari cabang gitu. Nah, kalau ini ibaratnya kalau dibalik. Kalau misalkan aku punya cabang A, aku pengen tahu cabang A itu punyanya company siapa. Artinya apa, Ra? Ya. Ya. Rionya begitu. Nah, berarti kan tinggal gini. Berarti si cabang belongs to. Bahasa Inggrisnya kan belongs to, kalau berarti saya punyanya siapa gitu. Ya. Ya kan? Saya punyanya company gitu. Oke? Jadi ini sangat penting nih. Ini untuk has many. Sama dengan kalau has one. Has one itu kalau satu company punya satu cabang. Ini tinggal ganti has one. Tapi ntar di branch juga harus ganti. Harus punya belongs to. Gitu. Oke? Oke. Ini kan udah jadi. Nah, setelah begini baru kita bisa panggil nih. With company lagi. Oke. Langsung dijalankan refresh.
Seperti ini, yo. Lihat dulu nih. Nih. Ya, ada perbedaan nggak? Kita lihat di datanya nih. Tuh, muncul kan? Oh, nanti mesti diolah lagi ya. Ya, diolah lagi. Tapi nggak usah nih. Lihat, kasih contoh juga olahannya. Nah, ini kan berarti masuk sini kan udah datanya sekarang sudah muncul nih. Ya, Bok. Bentar, oh. Tanto lagi nguyuh maning kok. Nguyuh terus loh, Iya, Kalau seperti ini. bocah. Oh, habis betul ya. Ya kan? Lihat. Caranya cuma begini, Dok. Jadi ini tuh caranya, ini tuh maksudnya begini. Saya mau ngambil semua branch, oke? Kalau with company berarti saya mau ngambil data branch yang termasuk di dalamnya ada company-nya. Company-nya itu sebenarnya dari sini. Nah, dari sini. Oke. Jadi ini tuh kayak select bintang from branch, inner join with company, oke? Inner join with company, kayak ID. Ngerti apa, Bro? Sorry ya. Aku nggak pernah pakai join selain left join sama join, oh. Jadi kalau Ya, inner join ya itu belajar lagi, oh. Ya itu yang sangat parah itu kalau pakai left join. Kenapa, oh? Left join itu sama aja lu query dua table yang berbeda. Pokoknya itu hasilnya itu pasti akan banyak banget. Ya memang ya, oke. Berarti ada yang salah dengan relationship-nya. Itu pokoknya kalau satu coding pakai left join terlalu banyak itu salah besar. Oh iya? Ya, salah besar. Percayalah sama saya. Karena left join itu artinya gini, aku tidak tahu ada data di table satunya atau tidak, tapi kalau ada tolong ambil itu. Oh iya, memang, oh ada banyak kasus yang seperti itu. Nah itu yang berarti ada yang salah dengan strategi bikin tabelnya, itu ada yang salah pasti, karena berarti programmernya nggak yakin itu datanya ada apa enggak di table itu suatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena enggak, kalau kasusnya contoh ya, di tempatku itu kayak kelompok pelanggan, kayak apa ya, nggak mesti harus diisi gitu, jadi memang ambil yang ada gitu. Nah itu salah sih menurutku, harus, maksudnya gini, bukan harus ada ya, tapi gini, harus pokoknya kalau lu mencari data tapi lu nggak ngerti datanya ada apa enggak, menurut lu bener apa orang sebagai programmer, karena lu yang program loh, lu yang memprogram, masa lu nggak ngerti kalau datanya pasti ada atau belum tentu ada. Itu satu yang salah menurutku. Makanya cara mikirnya itu kayaknya ada yang salah menurutku. Oke, coba tak pelajari lagi, yo. Ya pokoknya lihat deh, pokoknya karena ya hasilnya berarti kalau begitu query-nya berarti begini. Berarti misalkan di table A nih ada misalkan ada dua table A sama table B. Table satuan dan produk. Oke, satuan dan produk ya. Nah, itu lebih parah lagi. Satuan sama produk itu harusnya udah nyambung banget. Berarti kan gini, setiap produk pasti harus punya satuan, betul nggak? Betul. Betul nggak? Nggak mungkin nggak sampai ketemu, ya Pura? Iya, betul. Kalau sampai nggak ketemu satuannya berarti salah besar, ya Pura? Iya. Nah, makanya itu yang aku bilang, left join itu berarti udah salah banget. Contoh ya, oke, kita ambil contoh aja, satuan sama produk sama satuan ya. Misalkan di table produk cuma ada satu produk, oke? Iya. Tapi di table satuan misalkan di satuannya bisa punya 1000 satuan, oke? Oke. Ya kan? Kalau left join berarti
pada saat aku select table pertama kan ambil cuma satu row. ya. Tapi pada saat di table kedua, table satuannya, aku select 1000 row. Baru tak pilih satu-satu mana yang benar. Oh gitu. Iya, makanya lambat banget. Berarti query-mu itu isinya 1001 looping gitu. Looping cari 1001 kali. Sedangkan kalau inner join itu berarti aku cuma ngambil data yang memang aku sudah pasti mau. Berarti misalkan di satuan ada 1000 satuan, tapi yang punya aku cuma 2, untuk produk ini cuma 2. Maka pada saat di query itu aku cuma ngambil 2 row. Bayangin. Berarti kalau pakai left join itu udah salah besar. Pokoknya apapun left join itu salah besar. Oke, nanti aku boleh konsultasi soal query itu nggak sama Oh? Bisa, boleh. Aku ya, tapi ya untuk sementara ini nih aku pakai left join semua ya rata-rata ya. Ya. Kayak aku misal nampilin data produk 30.000 produk, 25.000 lah, 25.000 produk itu 3 detik loh. Ya berarti kalau aku bisa 0,0 mungkin. Karena itu udah salah besar kok. Percayalah. Left join pasti akan lebih lambat dari inner join. Itu udah pasti. Oke. Itu ibaratnya itu udah ilmu pasti, itu udah plek, orang mungkin salah aku gitu. Oke. Ya. Apalagi nanti kalau apalagi kalau nanti pakai primary key segala macam, pakai index, alah wis bantrepol. Aku nganggo index barang loh. Ya, tapi kan bedanya prinsip dasarnya udah salah. Oke. Ya, percaya, kalau orang percaya Google aja, cari aja. Ya, aku lagi ngeliat left join ngambil ini aja, inner join vs left join. Ya. Pasti yang ini lebih cepat pasti inner join. Ya. Oke. Ya. Thank you. Nah, ini kita lanjut ya. Oke ya, Tanto. Ini udah muncul nih datanya nih, lihat. Ini datanya tapi masih 2 nih. Datanya masih 2. Tapi lihat di sini sudah muncul ada company tuh. Oh ya. Ini gimana caranya, ini harus ngomong sama si Hugo ini ya. Hugo harus menjelaskan nih, Hugo. Gimana? Harus menjelaskan ini nih, relasi-relasinya. Oh, ya nanti aku jelasin pakai apa? Pakai Navigate oh. Ya. Tapi ngerti ya, maksudnya kan itu di table. Nah, harus di translate atau diterjemahkan ke si model ini. Nah, cara terjemahinnya ya seperti ini. Oke? Ngerti ya, Pra? Kok? Woi. Aku apa? Iya. Oh iya. Iya paham. Oke. Nah, sekarang karena itu sudah muncul company-nya, berarti gimana cara ngambilnya? Caranya sangat gampang. Lihat. Kan tadi udah belajar ini. Data ke 0 ID-nya apa? Ayo. 1. Pintar. Nah, di dalam data 0 itu ada company. Nah, di dalam company itu ada nama. Ada nama. Gimana cara memunculkannya itu sangat gampang. Branch. Nah, kan ini. Oke. B. Dot. Kalau ini munculnya apa? Ayo. Munculnya no. Kalau B ID munculnya apa? 0 2 apa sih? Bentar atas BID 1 Apa suaranya tidak percaya diri? 1 apa 2? 1 apa 2? Kayak ada 2 juga nih di bawah nih. Yo, beda. Itu kan itu Neo joinane oh.
poinannya. Oke. Ini B-nya munculnya 1 ya. Ya. Kalau aku begini. Munculnya apa? PT ABC. Oh, salah besar. Hah? Lihat Dua lagi bukan yang sih? benar. Mending kan? 2 bukan oh? Salah besar. Oke, digedein sedikit dong itu. Nah, terus. Op, ya op. Nice. Oh, PT XYZ oh. Salah besar. Hah? Bentar. Kalau Apa wis, tenang. Heeh. Ya. Tenang. Oh, munculnya objek itu. Oh. Nah, pinter banget Hugo. Sip. Kalau begini, munculnya apa? Ayo, PT XYZ. coba. Oh, berarti kalau cuma komunitor bisa narik langsung array gitu keluar ya? Oh? Iya. Ayo, Keren ya? Randev. Ya. Mau kemana? Mau makan apa gitu? Refresh. Kecilin itu. Loy. Bonjour. Loh, kok masih nomor 02 freeway. Refresh saya coba. Refresh lagi. Iya, masa masih 02 sih? Ada yang salah kali. Apa aku salah ngedit ya filenya? Salah edit filenya aku ya? Coba lihat. Salah edit file. Branch.vue. Oh, benar kok. Belum di save apa ya? Oh, Belum di save. NPM maning ya? Ya. Mari kita coba. Ya, Pak, benar, oh. Oke. Mantap. Tapi beralih sekarang apa?
query sing biasa gawe dewek ya, mari ngene iki kayak asing banget loh. Ya. Tapi orang ini kok tidak banyak. Iya, tidak banyak. Maksudnya benar-benar gampang banget lah, bisa dipelajari sangat gampang. Dan kalau memang mau pakai query yang lama juga masih bisa, sebenarnya masih bisa. Tapi nggak rekomendasi ya, Andre ya, atau sebenarnya nggak juga kadang ya. Tergantung kebutuhan ya. Ini sementara semua pakai yang baru dulu biar belajar sekalian ya loh. Ya. Nanti misalkan memang kadang pakai query yang ini lebih lambat, misalkan pakai query yang lama lebih cepat ya kita tinggal ganti aja gitu. Oke. Selama kolomnya sama, ke depan pasti udah aman. Kita tidak perlu pusing lagi gitu. Ini berarti aku ngambil dari responnya ya, ngambil dari API ya, secara teknis ya. Betul sekali. Jadi nanti kalau misalkan mau ganti ke mobile atau apa, tinggal panggil API-nya aja. Selama API-nya jalan, datanya kan udah dikirim langsung. Oke. Duh. Oh, harus npm rundev juga ya kalau ganti ini ya? Iya. Pokoknya semua VUE harus rundev. Semua VUE, semua JS itu harus rundev. Karena dia itu di lokal. Oke. Malesnya di sini dok. Sebenarnya sih kayak apa ya? Ya sebenarnya bisa pakai runwatch lah. Pakai runwatch juga nggak apa-apa lah. Tapi kenapa? Ya. Anak efek apa gitu? Orang efek macam-macam. Cuma ya itu errornya kadang ke tilep dok gitu. Oh. Kalau runwatch ya. Tapi kalau misalnya keseringan error apa ini ya udah nggak apa-apa, cobain aja dulu. Runwatch juga bisa. Kalau runwatch nggak usah di npm dev terus. Dia otomatis sendiri ya? Ya otomatis ngeload. Berarti API-nya Tokopedia apa segala macam aslinya cuma kayak gini tok ya? Sama persis plug. Apa? Sama persis plug. Oh. Oke. Silakan lanjut toh. Aku udah nggak ya. Nah, ya. Berarti kalau begitu ini yang mesti diganti nih. Menurutku yang is active ini ganti aja dari status. Oke. Kenapa? Kalau status itu lebih fleksibel. Kalau nanti mau pakai approval atau mau pakai apa, mau pakai pending atau apa, itu ada kondisi tertentu ya, yang aku nggak bisa ganti jadi status kok. Tadi itu nama kolomku status di yang lama, tapi ya, ada beberapa kasus tidak mungkin. Kenapa? Percaya sama aku, tidak mungkin. Tidak mungkin gimana? Tidak mungkin tidak bisa pakai status. Bukan, ada beberapa kasus ya, kayak misalkan kalau next statusnya kayak akeh banget loh, status A, status B, status C, status D gitu. Ya orang masalah. Justru bisa. Nah itu makanya sebenarnya itu bisa, mungkin karena lu belum mengerti aja kok. Justru malah nih ya, tak kasih tahu. Kalau pakai is active, berarti cuma ada dua kondisi, aktif sama nggak aktif. Ya, kalau status, lu bisa pakai untuk pending, atau misalkan butuh approval, atau misalkan mau di reject. Di reject itu berarti bisa dijadiin aktif lagi loh. Misalkan kondisinya adalah aku mau bikin branch baru, tapi ternyata harus di approve dulu sama bosnya. Setelah bosnya approve, oh ternyata ini nggak bisa di approve, di reject. Nah setelah di reject misalkan dicek lagi sama diulang, nanti berarti statusnya jadi sudah di review, atau di review ntar setelah di review baru di accept.
atau setelah di accept entah jadi aktif. Jadi statusnya itu lebih dynamic gitu. Jadi itu malah lebih udah pasti lebih berguna dibandingkan kalau cuma is active. Kalau cuma is active, nanti kalau butuh approval berarti harus tambahin lagi is approved or is apa lagi gitu loh. Ya, Bro. Aku biasanya bedain loh tabel itu kalau di tempatku aku ada yang pakai approval itu dimutasi antar tas. Nah, itu kan berarti harus di dua kolom yang berbeda. Padahal itu kan model tabelnya kayak banget aku. Pertama bikin pengajuan. Habis pengajuan disetujui apa ya, enggak. Makanya buntut-buntutnya jadinya apa? Tabelnya jadi berkembang biak kayak mana kakek banget gitu. Padahal perubahannya itu cuma di perubahan status stok gitu. Tapi kan butuh nanti, itu. Enggak, sebenarnya enggak butuh. Nanti coba itu lihat isinya sih aku yakinkan bahwa tenang aja, pasti aku bisa sama seperti lu tanpa harus butuh banyak tabel. Aku cuma butuh 2 tabel nanti. Jadi setiap status itu nanti aku cuma butuh 2 tabel. Percaya apa, Ra? Satu adalah tabel yang lagi aktif pada saat itu, sama satu tabel history. Udah. Oke. Nah, makanya mendingan ganti ke status dulu. Berarti nama tabelnya yakin ya? Yakinnya 100% kok. Percaya sama aku. Variabelnya sih apa, Mbak yo? Aktif, kan aktif kalau inaktif 0, kalau aktif 1. Sisanya 2 3. Aku pakai kayaknya aku sih masih bikin ini ya. The learning config kalau nggak salah. Untuk saat ini saya bikinnya di dalam config itu apa? Ini. Config. Bukan app, sorry, cons. Oh enggak, bukan di sini ya. Oh, apa aku belum bikin ya? Oh ya, kayaknya aku belum bikin loh. Aku belum bikin karena yang user ini kayak masih tak hardcode. Oh, sih suruh anaknya aku dong loh. Belum. Anaknya apa nganggo laptop tinggi pas Zoom lo. Wis gede loh, 4 bulan loh. Ya, sip. Oh, aku masih hardcode. Oh, tak taruh di sini nih. Oh, tak taruh di sini. Common. Tidak loh. Tak belandingin dia kelalen. Di sini. Oke, orang apa cukup itu biar kita berdua aja. Kok tante puyang wedi. Ya. Aku kelalen tergelaning nih, tapi pokoknya tenang aja, lebih enak status daripada itu, dan aku jamin semuanya bisa lah. Ya, jamin lah kok. Ya. Next sampai tidak bisa tetap bayar lah 500.000. Tenang aja. Oke, Ya. Oke, jadi untuk selanjutnya Tanto tolong nama kolom ya. Ya, satu catat ya, Tanto. Catat nih, aku ngomong catat harus catat. Ganti nama tabelnya dulu. Ganti nama kolom. Aku berarti ya. Ya, semua yang is aktif ganti jadi status saja. Tapi yang disimpan itu adalah 01 kan ya? Ora, sing disimpan itu string. Tuh, apa nggak lebih lambat nyari? Ya, itu memang jujur itu lebih lambat. Makanya sebenarnya gini,
sebenarnya kalau mau ya statusnya dibikin ini, dibikin numerik. Tapi jangan boolean. Tapi numerik. Integer gitu kan, Om? Ya, integer. Integer itu lebih ini. Jadi dia bisa dynamic, bisa kalau misalkan butuh banyak status bisa 1 2 3 4 5 gitu loh. Kayaknya aku bakal pakai integer aja mending 0 1 2 3 tapi bisa diindas gitu loh. Boleh. Pakai 1 2 3 boleh. Nah, terus NDC table-nya maka ini ya brand. NDC company ya, kelalen aku. Company sini ini. Nah, itu. Nah, ini. Ini wis integer ya, bagus. Ini ganti aja, tinggal ganti status berarti. Ganti status. Udah. Oke. Ini Itu ntar dari tempatku aja lah. Aku tuh vlog tempatnya Om. ya wis. Oke, setelah itu Bilangnya kok pulang. Tanto tinggal benerin yang ini ya. Semua ini harus muncul. Semua yang di sini harus muncul nih. Nah, ini semua harus muncul. Oke? Oke. Nanti kalau orang ngerti Singana harus nyambung-nyambung ke table lain ya, nanti tinggal Hugo yang ngajarin, oke? Ya. Tapi Nah, kalau yang kayak program ini- kayak gitu kan joinannya banyak Aku tanya Loh. lagi ke Om mungkin Loh, gampang. Mau joinannya 100 juga gampang banget. Tinggal di with talk. Nih ya, contoh ya. Sebenarnya contohnya udah ada loh semua di itu. Di role kayaknya. Apa di user ya? Coba role service implement. Ini Kondisi. Nah, ya. Ini contoh satu ini ya. Ini wait. Oh, ini cuma satu dong usernya. User. Oh, user nih. Lihat, nih yang contoh kalau banyak nih. bikin Op. Nih. Ini kalau ngambil dari 3 table, 3 table nih. User, tapi saya mau ngambil juga dari profile, dari setting, dari role. Ini kalau ya ini misalkan 3 table. Oke? Contohnya sudah lengkap, semuanya sudah ada. Tinggal ngikut. implementasinya nyoba dulu ya. Relationship-nya yang penting dibikin relationship-nya yang ini, yang di modelnya. Ini yang di model. One to many-nya harus dibuat dulu. Ini yang jangan sampai kelalen ya, Hugo nih, relationship-nya. Ya. Selama relationship-nya jadi, tinggal di with jalan pasti. Ini Tinggal apa? With. Tinggal di with. Oh. With, panggil pasti datanya langsung muncul. Oh. Iya. Taruh. Oke. Tak bandingin Nah. semuanya sini sebentar Brand. Ini contohnya kalau profile tuh one to one, kalau setting tuh one to many. Roles nggak usah dicontoh lah, susah lah itu. Tapi sama sih, many to many, tapi hampir sama. Ya, oke. Oke. Ya. Jadi Tanto selesaikan itu apa? Semua yang list, daftar diisi semua biar muncul. Ya udah itu aja dulu. Oke. Oke. Ya, apa? Integer aja sama nama aneh ganti status ya. Ya. Oh, sama kalau yang dari sini masih belum bisa ya, Om? Yang dari mana? Dari sini. Belum, ntar aja, gampang. Oh, jadi iya. Yang penting isinya dari Navigat dulu aja.
Thank you. Tak upload ya. Oke. Hah? Tak upload. Ya, oke. Ya, Diedit ya. Kasih ya. Yo. Exit sini ke exit. Stop share. Ini matiin ya. Ya.